Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wa qala aidan minal mu'minina rijalun sadaqu ma 'ahadullaha 'alaihi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa bi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Wa qala aidan, alaikum bisidqi fa innas sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa menjadi orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita tetap istiqomah di atas jalan kebenaran. Kemudian salawat berangkaikan salam kita curahkan kepada Sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi pengikut beliau yang setia hingga ajal menjemput kita. Dan mudah-mudahan kita senantiasa mempelajari warisan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa para jamaah yang dirahmati Allah, kita harus mengambil warisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Seberapa besar kajian kita, memperdalam kita tentang urusan agama Allah, mulai dari kejutan beliau, ilmu beliau, ketakwaan beliau, dakwah beliau, bahkan jihad Nabi kita Muhammad SAW, maka semakin baguslah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semakin sempurnalah kejujuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ketika seseorang lemah dalam ilmu pengetahuan tentang warisan Nabi kita Muhammad SAW, maka lemah pula kejujuran dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah. Oleh karena itu Rasulullah SAW beliau berpesan kepada kita, alaikum bisidqi, wahai orang yang beriman, hendaknya kamu menjadi orang-orang yang jujur. Wa inna sidqa yahdi ilal birri, karena orang yang jujur itu, kejujuran itu akan membawa kita kepada kebaikan-kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan mengantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, orang yang jujur dengan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga para alim ulama kita mendefinisikan jujur itu adalah mutabiqatul kalam lil waqi', apa yang dia bicarakan sesuai dengan realitanya, atau wa ittifaquz zahir ma'al batin, dan sesuai antara yang zahir, yang nampak dengan yang batin. Itulah kejujuran. Kita beriman kepada Allah, yakin bahwasanya Allah sang pemberi rezeki, maka dalam aplikasinya kita cari harta-harta yang halal, harta-harta yang bermanfaat, harta-harta yang hanian marian, yang memang berguna dan bermanfaat bagi tubuh kita serta ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang yang tidak jujur itu adalah tidak sama antara yang di batin dengan apa yang ada di zahirnya. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, kejujuran kita ini semakin hari semakin bagus, semakin mantap, semakin luar biasa kejujuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sinarnya ini akan semakin bisa dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Ibarat kalau kita ngecas baterai udah full, luber-luber bisa diterima oleh orang yang lainnya. Begitulah aura kejujuran.
Ketika dia sudah jujur mengambil warisan Rasulullah sedemikian besarnya, maka insya Allah manfaatnya juga akan dirasakan oleh orang lain. Auranya itu akan terasa orang-orang yang ada di sekitarnya, ibarat pohon kurma. Pohon kurma, Rasulullah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya orang beriman ini ibarat pohon kurma. Ya, aswasabit, akidahnya mantap, ya, teguh, istiqomah. Wa far'a fis sama, sedangkan cabang-cabangnya menjulang ke langit. Kemudian tu'ti ukulaha kulahinin bi idzni rabbiha. Sudah rimbun, rindang, banyak buahnya. Orang-orang bisa mengambil kapan saja dan enak rasanya, manis rasanya. Makanya jemaah yang dirahmati Allah, orang-orang yang jujur ini luar biasa. Meskipun dia sudah meninggal dunia, tapi kalau dia menjadi orang-orang yang jujur, maka insya Allah motivasi, nasihat-nasihatnya, serta ya anjuran-anjuran dalam beribadah, motivasi dalam berdakwah, motivasi dalam berjuang di jalan Allah itu mesti kita rasakan. Seolah-olah kita ketika membaca sirah-sirah mereka, seolah-olah mereka hadir di tengah-tengah kita. Kenapa? Karena kejujuran mereka Allah berikan ya fadlunnya, karunianya masih bisa dirasakan sampai satu generasi ke generasi berikutnya, bahkan hatta yaumil kiamah, sampai datangnya hari kiamat. Kenapa? Karena buah kejujurannya. Bahkan kalau orang yang jujur ini baru ketemu saja sama orang, melihat wajahnya, wah nampak dia, oh ini wajah orang-orang yang jujur. Baru berbicara sebentar orang sudah tertarik dengan kita. Apalagi kalau berkata lama-lama, ngobrol berjam-jam, maka kita nggak perlu lagi ya memberikan fikroh ya berjam-jam sama si fulan dan yang lainnya. Kalau kita sudah jujur, insya Allah auranya akan mudah dirasakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita lihat bagaimana Rasulullah Muhammad SAW ketika beliau berhijrah dari Mekah ke Madinah bersama sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika beliau sampai, maka Abdullah bin Salam yang masih orang Yahudi waktu itu, ya, beliau lihat dari atas pohon kurma, manjat, mana sih yang namanya Muhammad. Setelah dilihat, kemudian beliau mendekat. Wah, benarkah Anda yang bernama Muhammad? Iya, nama saya Muhammad. Ya, saya yang diulu-ulukan oleh orang-orang kafir Quraisy itu. Kemudian apa kata Abdullah bin Salam? Hadzal rajul laisa biwajihin kadzab. Demi Allah, pemuda ini, nabi ini tidak ada sedikit pun wajah pendusta. Justru beliau ini adalah wajah yang penuh dengan kejujuran. Itulah reaksi aurah dari orang-orang yang jujur. Orang udah baru lihat aja udah nampak dia. Dari sikapnya, dari akhlaknya, perilakunya, tutur katanya, bahkan dari wajahnya penuh dengan aura kejujuran. Pernah juga suatu ketika Rasulullah SAW ya, ada orang yang tertarik dengan beliau dengan hanya sekedar satu kalimat saja, itu dengan mengucapkan bismillah. Pernah suatu ketika Adas ya, seorang budak dari Saibah dan ya Saibah ini, ketika beliau berdakwah ya dilemparin di Taif. Akhirnya ketika dilemparin, beliau berteduh di bawah pohon kurma. Setelah berteduh di bawah pohon kurma, Adas ini disuruh sama Saibah dan Utbah ini, wahai budak, ya silakan berikan anggur ini kepada ya pemuda tadi yang sedang bersandar di bawah pohon kurma. Setelah diberi, setelah beliau bawa ini, ditawarkanlah kepada Rasulullah SAW. Wahai pemuda, ini ada anggur. Beliau ambil buah anggurnya tadi dengan membaca bismillah. Bismillah. Kemudian beliau makan. Terkejut si Adas. Demi Allah, saya belum pernah mendengar ucapan ini kecuali dia mengucapkan itu adalah seorang nabi. Apakah Anda mengenal Yunus bin Matta? Ya, kenal saya Yunus bin Matta. Itulah saudara kami. Ya, karena dia mantan Kristen, akhirnya dia masuk Islam. Asyhadu annaka Muhammadan Rasulullah, bersaksi bahwasanya kamu adalah Muhammad utusan Allah. Itulah aura kejujuran. Baru melihat orang sudah terasa. Baru berbicara orang sudah tertarik dengan kita, sehingga mereka ini adalah orang-orang yang jujur, yang penuh ya keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dimudahkan langkahnya untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan. Oleh karena itu para jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita ingin menjadi orang-orang yang jujur, auranya bisa dirasakan oleh orang-orang yang lain, maka ambillah bagian yang terbesar dalam agama ini. Mari kita sama-sama menggali sedalam-dalamnya ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin kita mengkaji dinul Islam, semakin kita mengkaji sirah Rasulullah SAW, insya Allah akan semakin bertambahlah kejujuran kita kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala, sehingga orang-orang pun bisa merasakan manisnya kejujuran yang sudah pernah kita rasakan. Mudah-mudahan bermanfaat para jamaah yang dirahmati Allah, dan mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang jujur, orang-orang yang senantiasa istiqomah memperdalam ilmu agama, karena kata sahabat Mu'adz bin Jabal, wal bahsu anhu jihadun, orang yang memperdalam ilmu agama termasuk dalam rangka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang salah itu datangnya dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.